Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto, seni berjanji ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Eh di hari ini ya, di hari ini kita masih bisa bertegur sapa meskipun cuma hanya lewat video ya, dan saya tetap ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Tanpa kalian saya juga bukan siapa-siapa, tanpa support dan dukungan sampean semuanya saya juga mungkin nggak sampai sejauh ini ya untuk berkarya dan berkembang. Oke Mas Bro, untuk di hari ini saya mau mereview unit lagi ya, spek unit untuk punyanya Mas Juding, temannya Mas Juding ya, yang ada di Sulawesi kalau nggak salah ya. Sulawesi ke mana tadi saya lupa. Sebentar saya cek dulu WA-nya ya. WA-nya Mas Juding ini dari Sulawesi Selatan. Betul, Sulawesi Selatan, Rapang. Ini unitnya omnya. Jadi pesanan unit ini bengal NBL 18, bore up bawah, popor kayu custom sesuai permintaan. Untuk regulator custom, tabung Taiwan, larasnya laras Alpha Barrel utuh ya, 68 cm kurang lebihnya ya. Kurang lebih segituan lah, pokoknya panjang utuh. Dan juga ada peredam custom 1000 fps ya, OD32, panjang 15 cm. Terus untuk output ini sebetulnya outputnya 1880. Saya pakai tester ataupun tester digital ya. Saya pakai itu 1880 outputnya, jadi nggak sampai 19. Cuman di manometer hampir 19, manometer chamber ya. Terus piston stainless, di spring saya pakai di Mizumi hitam. Terus apalagi mimis ya, mimis yang saya pakai mimis kebetulan beliau minta 15 grand, settingan unit 15 grand, mintanya power up 1000, sorry powernya minimal kemarin bilangnya Mas Suding itu 970 atau 980. Ketika saya main di bawah tekanan itu, dia kemarin saya coba ya, akurasinya kadang berubah Mas Bro, di tekanan-tekanan main dari main tekan velocity 950 ke bawah sampai saya mainkan di atas 1000. Jadi grouping terbaik, akurasi terbaiknya di up 1000-an ya, 1000 sampai 1010 kurang lebihnya. Segitulah ya untuk 15 grand. Terus mimis ya, saya nggak main-main Mas Bro, dari harga ini saya berkorban untuk memberikan spek yang terbaik. Dari akurasi, power, mimis, dan yang lain-lain. Jadi saya berikan mimis yang terbaik di akurasi ini, pakai mimis berapa grain, mimis merek apa. Dan kebetulan, meskipun saya juga jualan mimis ya, saya juga tidak harus egois, harus pakai mimis saya ataupun yang lain, enggak. Karena memang karakter laras itu beda-beda, ataupun karakter mimis juga berbeda-beda. Ada yang mau, ada yang tidak, ada yang mau di bawah 100, ada yang lebih, ada yang sebaliknya. Jadi berbagai macam merek jenis mimis ataupun laras. Karena di sini pengaruhnya betul itu di bagian loading ya Mas Bro ya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya yang berusaha ngerakit unit sendiri, ketika akurasi nggak ketemu, jangan sekali-kali menyalahkan laras ataupun mimis ataupun settingan, karena semuanya itu harus kombinasinya itu harus sinkron ya, harus ketemu ya. Contoh umpamanya dari loading. Karena loading NBL ini sudah ada bore up-nya ya, atau dikenal juga dengan adapter belah, adapter sambung ataupun adapter belah. Jadi sampai loading yang di sini aja ya, yang dilaras ini yang cukup di loading ataupun di reamer, atau ada orang bilang ditirus, banyak versinya untuk pengucapannya ya. Intinya sampean di sini nanti sesuaikan maksimal sampean memang mau main berapa grain. Contoh umpamanya 14 grain, sampean buatkan loading 14 grain, 15 grain juga 15 grain, dan seterusnya Mas Bro ya. Jadi jangan dicampur aduk. Ketika sampai pakai loading 13 grain, sampean pakai 16 grain ya jelas beda. Loadingnya di sini pasti akan sesak. Dia akan akurasinya tetap berubah, power juga akan signifikan turun dia Mas Bro. Itu setahu saya demikian, sepemahaman saya. Dan beliau kemarin minta spek untuk 15 grain. Biasanya sih memang kalau untuk Alpha ini rata-rata sih mimis untuk BL Slug itu bagus sama mimis saya, Cinci Slug.
Cuman pas kebetulan ini nggak tahu kenapa akurasinya cuma hanya cenderung di satu merek mimis dan satu jenis itu aja yang benar-benar saya rekomendasi. Karena mimis ini saya banyak Mas Bro ya, bukan sedikit ya. Ada BL Slack 17 grain saya coba, 18 grain BL Slack 18 grain BL Slack saya coba, 20 grain pun saya coba, tetap kurang konsisten perkenaannya. Kalaupun dia seandainya dia pakai di atas 15, 16 dan seterusnya itu bagus, paling tidak dia harus loadingnya loadingnya dirubah, diganti. Sebentar ya, tuh istriku telepon lagi. Apa dek, lagi bikin video aku. Hah? Oh, ke Papua nggak bisa kembalikan, nggak usah dikirim yang ke Papua, nanti tak kirim lewat JNT aja, apa JNE, Balikpapan. Ya. Sorry istri tadi telepon ya. Terus yang kedua begini Mas Bro ya, lanjut untuk yang kedua, ketika akurasi ataupun power nggak ketemu, sampean katakanlah loading laras ini sudah maksimal ya, saya cuma hanya memberikan edukasi ya teman-teman semuanya, saya juga bicara apa adanya, saya tidak membodohi ataupun yang lain. Yang kedua, ketika akurasi sampean katakanlah akurasi dapat tapi power ngedrop, sampean cek di bagian untuk perpaduan pervalve dan valve itu tersendiri ya. Langkah hammernya juga sama, hammernya ini seberapa, apalagi kalau untuk produk 88 sih saya paham ya, sebetulnya cukup untuk produk 88, cuman kalau dibikin maksimalkan lagi bisa. Contoh untuk produk lain juga harus kita cek lagi untuk di bagian hammer, terus langkah hammer ya. Hammernya ini sendiri sejenis ini yang saya sebutkan ini seperti apa, karena ini ada jenisnya punyanya ini RTX di rumah itu ada RTX itu chamber yang max, RTX ini yang mirip max ya, yang ada di rumah ini servis. Kebetulan saya ngelihat hammernya nggak maksimal, kalau untuk saya versi saya nggak maksimal, dan dipastikan unitnya itu akan cari power boros itu yang itu, makanya beliau dibawa ke sini untuk settingkan. Jadi tetap hammernya saya rubah ya, saya ganti, bukan saya rubah, saya ganti. Kalau sistemnya sama, semuanya lubang-lubangnya sama, cuma saya ganti. Cari power susah, berat katanya, boros ya pasti. Laras 65 cm cuma hanya dapat power 850 untuk 14 grain. Nah, ini produk sebelah ya, saya nggak menjelekkan. Intinya saya juga di sini cuma hanya jual jasa ya. Kalau ke sini di servis ya oke aja ya kan, apapun jenisnya, mau merek apapun, yang penting kan saya kan cuma hanya jasa servis, setting ataupun yang lainnya. Oke, yang kedua kembali ke unit bengal ataupun kembali ke unitnya Mas Juding. Pervalve ini saya bawakan ya, ini pervalve bawaan dari 88 saya ganti dan hammernya juga saya ganti yang dari 88. Terus kenapa harus diganti dan ada apa, apakah itu kurang bagus ataupun yang lain? Saya jawab, kemarin ada juga yang menanyakan demikian. Saya tidak tidak bilang ini jelek atau kurang bagus, ini bagus, ini cukup, sebenarnya cukup, lebih dari cukup. Cuman namanya orang kan selera beda-beda, tingkat kenyamanannya. Pervalve ini juga bagus, sudah cukup. Kembalikan lagi ke selera. Orang beda-beda, caranya orang beda-beda, kita tujuannya sama-sama ke pasar, umpamanya ya. Tapi jalannya kan ada yang mau lewat jalan raya, ada lewat mungkin lewat gang, ada juga mungkin lewat udara, ada juga mungkin yang lewat sungai, kan berbagai macam cara. Tujuannya sama, kita ke pasar. Logikanya demikian ya. Jadi jangan pernah mempermasalahkan ini bagus atau tidak. Enggak, saya katakan ini bagus. Ini juga rekomendasi. Ya, ini dari hammer, jadi sampean harus tentukan langkah hammer, tentukan grain yang sampean mainkan, terus baru nanti sampean loading ini sama juga maksimalkan ya, tentukan. Karena di sini sudah bagus dari chamber ini sendiri, baru ke laras chamber hammer sudah maksimal. Kalau masih belum konsisten, sampean cek lagi di bagian regulator. Dia pakai regulator standar, yang regulator dispring apa namanya biasa, stainless, dispring coklat atau misumi hitam. Itu untuk dispring. Kembali lagi ke piston regul.
zaman sudah pakai piston stainless, piston biasa atau piston biasa dalam artian yang umum itu kuningan atau piston dural. Kan banyak versinya ini Mas Bro. Jangan dianggap sepele dan jangan diremehkan untuk yang demikian karena ini benar-benar faktornya luar biasa pengaruhnya ya untuk masalah regulator. Kalau untuk masalah kayak jenisnya tabung itu bebas ya, bebas penentuan mau pakai tabung apa bebas. Terus crowning Mas Bro, crowning laras juga sama harus cek. Ya, crowningan laras itu sama harus cek, pastikan crowningan laras itu tidak ada kendala di situ. Bagus, bersih dan sejenisnya ya, rapi ataupun sejenisnya. Terus lapingan kalau memang menggunakan laras-laras lokal ya, pastikan laras juga ini tidak ada kendala, bagus, konsisten. Terus ya ada juga yang menanyakan tentang laras saya pribadi, ya cinci slug ataupun sejenisnya. Saya di sini begini Mas Bro. Kalau untuk masalah laras saya yang saya bilang laras sejuta umat ataupun cinci barel, itu sejauh ini belum ada kendala untuk masalah akurasi power dan sejenisnya. Alhamdulillah. Cuman kembalikan lagi ketika beliau mungkin pesan laras saya, mungkin katakanlah ngacak ataupun sejenisnya. Saya pastikan sebelum saya kirim, saya di sini sudah saya berikan yang maksimal, itu yang pertama kunci. Yang kedua, ketika ada konsumen yang mengatakan demikian, umpamanya, saya paling cuma hanya bilang pakai grainnya Mas, karena kemarin loading saya buat umpamanya 14 grain. Sama coba dari 14 grain ini, mimis ini, dan mimis ini. Kalau nggak ada mimis ini, nggak ada yang cocok, cari mimis yang lain. Jadi jangan salahkan dulu laras. Gitu loh saya bilang, karena memang laras itu nggak pernah kendala. Terus kalau ini mimis sudah penentu, sudah bagus, sama main beberapa powernya di berapa fps. Saya tanyain gitu, saya bukan nggak mau terima garansi ataupun komplainan, enggak. Saya sangat terima komplainan, kalaupun memang itu laras saya cacat ataupun sejenis, saya nggak masalah. Nggak masalah. Tetap saya retur ataupun saya ganti, nggak masalah. Cuman paling tidak saya harus tahu dulu penyebabnya itu dari mana. Sebabnya. Powernya, saya pakai umpamanya 14 grain Mas, powernya dikatakanlah di 50 meter ngacak umpamanya. Main power berapa? 900 Mas, ya jelas ngacak. Logikanya dari mana? Kan begitu, selak loh. Saya bilang gitu kan, main di 900 ya nggak mungkin angkat. Umpamanya panjang laras berapa? 65. Sudah saya pastikan. Nggak mau. Paling tidak kalau 14 grain jenisnya kayak BL selak ini mainnya minimal 970, 50 minimal. Baru ketemu enak. Ini settingan saya di laras saya ataupun di unit-unit yang saya pakai. Itu demikian. Ada juga yang mau pakai 1000 ataupun di bawah 1000 itu ada banyak versinya. Terus ketika umpamanya di akurasinya nggak ketemu, power itu memang cenderung itu utama Mas Bro. Jadi sebelum kita cari akurasi, kalau saya sejauh ini saya pastikan dulu powernya, mainkan di berapa power berapa. Power ketemu, jadi saya ngecek di asumsi irit dan borosnya. Ketika katakanlah power katakanlah 1000 ketemu untuk laras lokal, laras saya up 1000 bagus, powernya ketemu stabil, konsisten lah. Terus inputnya ataupun hasil persutnya itu katakanlah dalam satu magasin ini ketemu 300, saya bongkar, saya turunkan lagi, ataupun saya bongkar lagi chambernya. Itu demikian, itu versi saya. Karena saya nggak mau di atas 300 untuk satu magasin. Meskipun power ketemu itu, nah saya tetap bongkar. Sebaliknya juga, katakanlah saya main di 9, katakanlah 980, ketemunya 200 atau 950 bagus, ketemunya di 200 PSI, tapi konsisten, ya sudah kita mainkan di situ. Otomatis nanti anginnya jadi irit, itu pasti logikanya demikian. Terus ketika ada customer saya ya, customer saya pesan unit sama saya, spek yang lain-lain, saya tetap berikan yang terbaik dari harga yang terbaik pertama. Yang kedua, ketika dia minta laras katakanlah 14 grain, saya makainya juga nggak cuma hanya 14 grain saya pakai. Dari 14, 13, dia minta 15 grain. Saya pakai itu 14 grain, 14, 15, 16, bahkan sampai kadang 17 grain saya coba. Di antara itu mimis grain itu terbaiknya di berapa grain, terbaiknya di berapa meter, kan begitu, terbaiknya di power berapa, itu saya begitu. Jadi kalau alhamdulillah kadang-kadang satu laras atau satu unit kita tanpa harus berubah setelah nomor ini ada yang cocok 3 merek mimis, 3 jenis, ada juga yang 2 jenis merek mimis. Itu banyak macam-macam Mas Bro ya. Jadi untuk masalah unit itu beda-beda.
Itu ya untuk penjelasan saya atau edukasi saya tentang senapan untuk sampean semuanya, supaya tidak ada manipulasi ataupun tidak ada keraguan ataupun sejenisnya ya, supaya enak lah untuk masalah setting. Ini saya mau pakai mimis ya, yang saya pakai ini ada 17 kilo beri slug, BL slug 17, cincin 16, cincin slug 15, BL 14, ada F dan Z, F dan Z 15, ada F dan Z 16, ada FFMK 2, ada onslug 15, ada onslug 16, ada AM slug 15, ada HyperX 14. Ini kemarin lagi HyperX 15 keren juga nggak konsisten perkenaannya. Perkenaannya ada 2 titik, bahkan kadang lebih 3 titik ya. Perkenaannya tidak enak. Ini rekomendasi saya pribadi untuk unitnya Mas Juding antara onslug 15 grand, nanti saya dipesan 2 kaleng. Mungkin hari besok lah, minggu ya, minggu baru ada ready barangnya, nanti saya kirimkan 2 kaleng. Terus nanti saya pribadi saya kasih free 1 kaleng untuk mimis FFM kedua. Ini main di bawah 100 enak lah, maksimal di 120. Ini enak juga ya, 120, 150 dia perkenanya ada beberapa yang player lumayan, tapi kalau di bawah 100 atau di bawah 120 enak banget. Enak juga ini. Ini juga sama demikian. Cuman ini kalau untuk long range kurang. Kalau untuk long range yang saya pakai itu kurang maksimal. Masih bagus yang ini FFM kedua untuk long range sama onslug. Ini saya rekomendasi banget untuk laras ini ya. Nah ini sampai tadi saya coba dari 60 meter sampai 202 meter saya coba barusan. Cuman tidak ada video karena beliau itu terburu-buru pengen segera dikirim, jadi saya nggak bisa buatkan video. Itu permintaan dari yang punya ya, karena Mas Juding ini nggak enak sama omnya ataupun sejenisnya juga. Saya juga nggak enak sama Mas Juding ataupun sama yang pesan unit, karena dia akan lewat perantara gitu loh Mas Bro ya. Jadi saya menjaga nama baik Mas Juding karena perantara beliau. Saya juga tetap memberikan yang terbaik untuk masalah settingan ordernya lain-lain ya. Oke, mungkin demikian penjelasan saya, sudah mungkin cukup Pak jelas ya, bisa dipahami. Kita coba tes velocity ya, coba velocity untuk mimis ini. Nanti saya coba ya, saya coba mimis ini bentar ya Mas Bro. Digitaling. Aduh, nggak mau nyala, sebentar ya. Atau karena itu ada nyambung paling ya. Asam udah mau nyambung lagi. Bentar Mas Bro, saya aktifkan dulu. Tidak ditemukan perangkat. Ini kenapa ini? Ready. Aduh, susah ini Mas Bro. Bentar ya. Bentar Mas Bro. Harusnya ketemu ini harusnya. Kok enggak mau. Aduh, di HP yang satu ini ya masalahnya jalan ya.
Biasanya ketemu enak-enak aja loh. Tidak ditemukan perangkat. Seininya yang error. Aduh, sebentar Mas Bro, saya matikan dulu yang di HP Bluetoothnya ya. Bentar, biar sama-sama enak kita. Sebentar Mas Bro ya. Asam kok. Tak gelem kok. Apa iki? Pusing aku, pusing. Biasanya lo nggak pernah lewat Bluetooth ini. Tidak dapat tersambung. Pisahkan mungkin. Pemasangan. Pasangkan. Oke, tersambung. Siap, terkonek. Oke bro, bentar ya. Terkonek biar tidak terlalu lama kita. Magasin sebentar tak ambilkan. Oke, terkonek. Tinggal ini abaikan ya. Kita coba yang 15 grain, nanti beberapa kali tembak konslak ya. Mohon maaf agak lama prosesnya yang di krono ya. Mohon maaf. Saya minta maaf dulu. Nggak mau edit begini bro. Pokoknya padanya aja kita. Oke ya. Coba 15 kali shoot ya. Konslak 15 grain. Terkonek agak lama memang tadi. Harus diuprak-uprak settingan HP-nya. Ganti-ganti ya. Pokoknya yang saya sampaikan insya Allah menambah pengalaman ataupun edukasi teman-teman ya, karena saya nggak mau membodohi orang. Kasihan sudah keluarkan modal banyak-banyak tapi nggak, hasilnya nggak maksimal, kan kasihan. Nah, kita shoot pertama ya. Ya, tidak ada halangan di sana. Waduh, error. Nggak baca. Kurang bodoh mungkin. Error lagi, nggak membaca. Kurang ke belakang mungkin. Kurang rendah ya. Nggak membaca. Majukan. Waduh, jancuk paket. 990. Sorry bro, kurang dekat ya.
Mau baca lagi. 978. Oh, kurang geser dia Mas Bro. 983. 987. 983. 981. Stabil banget ya. Stabil banget. Duplikat sama. 978. Oh. Bentar. 986. Wah, enak banget ya, stabil banget ya. Selisih 2 loh ya. 982, 983, 984, 985 ya. Mainnya di situ terus ya. Mainnya di situ terus. Ini tekanan angin, sorry tadi saya nggak ya, ngeceknya di sini 3000 PSI ya. 3000 PSI, 3000 PSI. Anginnya isinya ya. Saya mau magasin kedua ya. Kalau tadi di bawah tekanan 3000 sih up 1000, cuman ini 3000 persis tadi ya saya ngitung ya. Coba kita magasin kedua ya, 15 berarti 30 tembak ya. 30 tembak. Kalau mau cuma hanya cari power, wah enak banget, gampang Mas Bro. Tinggal kencengin lagi, maksimalkan lagi, selesai. Atau kita rubah palapnya lagi kan, wah gampang cari power, nggak ada yang sulit. Cuma kalau kita bicara minta power tinggi tapi akurasinya juga bagus, nah itu yang kita pusing. 986, 990. Nah ini mulai naik ya, duplikat mulai naik, duplikat lagi, wah 992, 986. Enak banget Mas Bro. 997, 990. Nah, biasanya dari 9985, 84, 83 stabil ya, 86 itu stabil, terus loncat di 992, 9960, ada juga tadi sekali 998. Itu biasanya mimis ini yang dari berat grainnya Mas Bro, itu biasanya player, biasanya yang demikian player. Jadi bukan masalah kestabil powernya ataupun ini enggak. Ini yang membedakan dari cetakannya ini Mas Bro, peluru ya jadi jangan salah paham ketika unit sampean ada yang player umpamanya dari sini groping cross, nanti ada beberapa kali tembak, 2-3 kali tembak ataupun 5 kali tembak, lari daripada cross ke kanan kah atau ke bawah atau ke atasnya. Itu kalau cuma dari 10 kali tembak, katakanlah 3 kali player umum, 5 dalam satu magasin, ada yang player 3 atau 4 umum. Yang penting ketika dalam satu magasin ini jangan separohnya lebih ya. 15 kali tembak yang player 7 atau 8 nih, ngacak namanya. Kalau saya bilang, kok berarti itu ada permasalahan. Tapi ketika kita dalam satu magasin itu cuma hanya 3 atau 4 kali yang player, masih umum saya Mas Bro. Karena kita bicara lagi dari berat mimis. Itu yang pasti ya. Itu yang pasti. Kita lihat ini pakai peredam 1000 fps ya. Kita lepas. Apakah mengurangi ya? Kita banyak yang tanya juga untuk masalah peredam. Suruh ngetes power ataupun sejenisnya sampai power berapa dan yang lain-lainnya. Macam-macam orang sih nanya ya. Padahal sudah sering saya berikan ulasan sih. Lagipun saya kan jualan produk ini kan nggak mungkin produk ecek-ecek ya. Nah ini peredam saya. Ini yang ada warnanya, ini yang bandural. Jadi macam-macam ya. Coba 5 kali ya tembak ya, 4 kali tembak biar nggak terlalu boros pelurunya. Tadi stabilnya di 882 ya, kita pakai peredam, non peredam ya.
Sama ya. Aduh, error. Nggak ada peluru, sorry. Sama ya. Mandi 980-an juga sama ya. Bahkan lebih terasa naik turunnya ketika non peredam ya Mas Bro. Gonjang. Goyang, sorry sebentar. Kita pakai yang 14 grain, kita coba. Ini kemarin terakhir saya setting untuk 14 grain, powernya ketemu di 1100, kurang lebih segitu 1100 sampai 190 sampai 1100 fps untuk 14 grain power up-nya. Cuman saya nggak di situ. Terus saya rubah lagi apa namanya? Susunan. Main OP berapa waktu itu? 2000 kalau nggak salah. 2000 ke 2100. Lupa saya. Kita coba 14 grain pakai peredam ya. Non peredam kita berapa? Lihat sekarang untuk settingannya sekarang. Masalah nggak pakai yang 14 grain saya masalahnya ini ya. Untuk akurasi 1016 20. Double, sorry. Double 21 nggak stabil ya, pakai peredam nggak stabil ya, enggak peredam nggak stabil ya. Non peredam kita pakai peredam gimana powernya? Ini kan sudah nyata 1000 up ya. Kita pakai pakai peredam ini atau dia untuk power dia nambah atau tidak. Terus yang pertama, yang kedua untuk masalah bicara kestabilan daripada peredam ya. Ini dari pakai tadi kita pakai non peredam kan terasa banget ya, enggak stabil ya. Layarnya terlalu jauh. Coba kita pakai peredam. Kita pakai peredam MMS 14 grain ya, sama. Nah, berapa kali tembak sudah Mas Bro? Ada mungkin ya kalau sudah 50-an tembak ini. Coba 14 grain ya. Banyak sudah saya coba tadi. Saya fokuskan di mimis-mimis yang cocok aja ya, karena mimis-mimis yang nggak cocok ini percuma saya buatkan video ataupun velocity, karena nanti pastinya nggak dipakai juga ya, buang-buang peluru, buang-buang angin. 14 grain Mas Bro ya. Tekanan masih kurang lebih di 2000 berapa ini, 800 ya. Ini manualnya agak error ya. Error ini lari berapa PSI tadi ya, ini 2800 2700-an kurang lebih. 1015 duplikat sama tuh 1015 duplikat 3 kali, duplikat lagi, ya Allah, sama ya. Nah 1017, nah naik 1023, naik 1020, habis ya, habis Mas Bro. Jadi kita tahu ya, kita apa adanya, tidak ada yang saya edit ataupun jenisnya ya. Ketika nggak pakai peredam, powernya dia liar ya, liar, nggak stabil, del stabil. Ketika pakai peredam, alhamdulillah akurasi powernya stabil ya. Banyak duplikatnya malahan pakai 14 grain. Nah, itulah yang saya bilang peredam custom Mas Bro. Kita dari kualitas, dari harga pun kita tentukan loh. Harganya murah loh Mas Bro. Cuma hanya 600-an ribu. Ya, harga dari 500 sampai 1 juta tergantung OD. Ya, OD 28, OD 32, OD 38, ada OD 40. Panjang juga menyesuaikan. Harganya juga beda-beda. Pastinya demikian ya Mas Bro ya. Jadi di sini kita sudah ngelihat sendiri loh ya, hasilnya daripada peredam, non peredam dan pakai peredam seberapa. Tadi ketika enggak pakai peredam, powernya ada 1000, 1011, 1023, 1015. Ya,
powernya tadi kan yang pertama demikian, terus ketika kita pakai peredam malah alhamdulillah banyak yang duplikat. Tadi 1015-nya itu banyak duplikat ya fps. Untuk masalah kesenyapannya sama lihat sendiri tadi di video. Kalau untuk saya pribadi sudah sangat meredam, sudah sangat berfungsi dengan baik ya untuk masalah itu. Kalaupun cocok kita gaskan, kita produksi, kita pesan. Kalau memang pesanannya kita mau grosir juga bisa, nanti kita berikan harga yang terbaik, minimal pengambilan 5 piece ya, maksimal ya bebas, mau berapapun bebas, tapi tetap kita berikan minta waktu ya, karena kita buatnya itu kan satu-satu, ndak sekali produksi banyak. Untuk peredam. Jadi mungkin untuk ulasan saya yang video ini cukup demikian ya. Tidak ada niatan saya untuk sombong ataupun sejenisnya. Saya cuma hanya mengedukasi teman-teman, mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar ya. Saya juga saya nggak merasa pinter, saya nggak merasa paling wah ataupun sejenisnya. Saya juga di sini juga masih belajar kayak sampean semuanya. Intinya saya tetap berikan yang terbaik dari cara saya, dari apa yang saya bisa ataupun apa yang saya ketahui gitu, intinya begitu ya. Mungkin demikian dulu ulasan saya Mas Bro ya, lebih dan kurangnya demikian. Bila ada salah tutur kata saya minta maaf, tidak ada hal niatan untuk sombong untuk pria ataupun yang lain ya. Nah ini mimisnya saya jejer dulu ya, biar sampean tahu kita itu bukan kaleng-kaleng untuk masalah settingan. Kita juga kalau untuk nyeting pakai ring binder ini juga bermerek ya, intinya sudah banyak dipakai berdealer. Untuk tingkat keakuratannya juga sama demikian. Jadi biar sama teman-teman ini tidak salah kaprah menilai. Oke ya, mungkin demikian dulu ulasan saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Dari Kristanto, Seni Berjanji, Tanah Borneo, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sorry, mohon maaf. Bila ada yang mau pesan tetap di WA ya, 0858 2-nya 4 kali 5539. Ini Gunshop Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, ini ya. Terima kasih, selamat siang, see you, sehat selalu.